Bila terjadi cuma dua kubu, maka nanti akan ada merger antara PDIP dan Gerindra. Maka yang akan dicalonkan pasti Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo, yang akan mengeroyok Anies yang mungkin sekali lagi akan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kenapa dengan Sandiaga Uno? Silahkan dipikir sendiri. Kubu Anies akan sangat dirugikan andai kata Ganjar berpasangan dengan Prabowo. Ya kita tahu lah sebenarnya pemilih Anies dan pemilih Prabowo itu beririsan, sangat beririsan. Kita sadar bahwa pemilih loyal Prabowo masih banyak. Apalagi kalau itu digabung dengan PDIP dan para pengagum Ganjar Pranowo, maka hampir dipastikan Anies akan kalah. Dan mungkin akan balik kucing ke DKI lagi. Saya tidak tahu kalau itu masih mungkin apa tidak, saya nggak ngerti. Politik di Indonesia tidak pernah berhenti membuat kejutan. Kemarin kita dikejutkan oleh tayangan film Mendadak Capres yang disutradarai oleh Surya Paloh dan diproduksi oleh Nasdem Entertainment. Apa artinya tayangan ini buat Indonesia? Apakah ini pertanda awal polarisasi jilid 3? Atau pertanyaan mendasarnya, apakah Anies Baswedan pasti menjadi capresnya Nasdem? Dan apa pengaruhnya terhadap konstelasi politik tanah air? Ora usah kesuwen, nggak perlu lama-lama, bersama kulik. Ayo, kita kulik. Kita semua yang mengamati politik tanah air pasti kaget dengan pengumuman Nasdem yang mendadak Senin kemarin. Secara Nasdem menjadwalkan pengumuman capresnya sebenarnya tanggal 10 November nanti. Tentu maksudnya bertepatan dengan Hari Pahlawan. Harapannya mungkin capres terpilih pilihan mereka nanti punya karakter pahlawan, gitu. Bukan tipe orang yang membiarkan bangsa ini terpecah belah demi ambisi mereka. Banyak pengamat politik yang menyatakan kesusunya atau terburunya Nasdem dalam mencapreskan Bapak Anies Baswedan ini. Bapak Anies Baswedan dalam rangka kejar-kejaran dengan KPK. Kita tahu beberapa hari ke depan Anies lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Ini membuat Anies tidak punya jabatan politik apapun. Dengan pencapresan Anies saat ini, maka membuat tugas KPK untuk menersangkakan Anies menjadi lebih berat. Secara minimal sekarang ada dua kelompok besar yang akan membela sang gubernur. Pertama adalah partai politik atau parpol pendukungnya, plus para diehardnya Anies yang memang terkenal kuat demo maksud saya. Pencapresan Bapak Anies Baswedan oleh Nasdem mendapat tanggapan beragam. Ada yang terus terang mengatakan bahwa wah, ini Nasdem ini bagaimana, nggak punya empati. Kita ini barusan ada kejadian menyedihkan di Kanjuruhan Malang yang menewaskan 130 orang. Selain pandangan dari pengamat politik itu, tentu ada dua kubu besar yang mempunyai euforia yang berbeda. Yang pertama adalah kubu yang bersorak-sorai, yang pastinya pendukungnya Bapak Anies, dan juga ada yang ngamuk-ngamuk, yaitu adalah pendukung atau antitesanya dari Anies Baswedan. Yang senang jelas pendukungnya Anies, walaupun sekaligus H2C, ya kan, harap-harap cemas. Karena mereka khawatir ada udang di balik brewo. Secara kita semua tahu Nasdem dulu adalah pendukung pertama Ahok waktu jadi gubernur 2017. Dan pendukung pertama Jokowi saat maju lagi di tahun 2019. Alasan kedua yang membuat para pendukung Anies ini menjadi H2C adalah mereka sadar, atau mereka nggak sadar ya, mereka sebenarnya harus tahu loh, Surya Paloh dan Nasdem ini sebenarnya bagian dari oligarki. Oligarki adalah segala sesuatu yang mereka maki-maki saat ini, mereka jauhi setengah mati. Ternyata setelah akhirnya Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, mereka jadi seneng-seneng aja lah. Ini kan aneh ya kan, betul. Alasan tentang oligarki ini ya menurut saya ya, ini sebenarnya alasan lucu. Karena sebenarnya kalau mau jujur, tidak ada satu parpol apapun, tidak ada capres siapapun yang tidak dekat dengan oligarki. Rasamu gawe parpol penyapresku nggak larang tak? Saya nggak akan membahas masalah oligarki dan pembiayaan capres,
Karena itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Silakan kulikers, lihat-lihat video saya yang lama. Di pihak lain, tentu ada kelompok yang nggak suka dengan pencapresan ini. Mereka juga terbagi dua. Yang pertama adalah kelompok yang nggak suka Anies Baswedan. Nah, yang kedua adalah kelompok yang nggak setuju kalau Nasdem mencapreskan Anies. Nah, kelompok inilah yang kemudian bersuara agar Nasdem ditenggelamkan di pemilu 2024 atau bagi kadernya yang paling terkenal mungkin Luh Jelantik yang kemudian memilih berencana untuk mundur dari Nasdem pasca pengumuman kemarin. Saya tentu berada dalam kelompok yang tidak setuju dengan pencapresan kemarin. Tapi seperti biasa saya memilih tidak reaktif. Ya tetap cool gitu loh ya. Mengapa? Ya alasannya sederhana. Saya kan kuli, bukan hotly. Itu tadi kan alasan sederhananya. Nah, alasan ruwetnya itu gini. Karena saya menganggap bahwa jalan Anies menuju RI1 itu masih panjang. Ya, pintunya sudah terbuka sih. Walaupun masih untup-untup gitu ya, masih terbuka sedikit. Tapi sudah selangkah lebih maju. Walaupun belum pasti bisa maju. Sebagaimana kita tahu, kita punya peraturan presidensial threshold 20%. Ini juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, intinya gini deh. Gabungan parpol atau parpol kudu punya minimal 115 kursi. Sedangkan Nasdem sendiri masih punya 59 kursi. Oke, saya nyimpang sedikit ya. Ketika Nasdem akhirnya mencalonkan Anies Baswedan, maka ada counter attack dari PSI yang langsung melakukan pencapresan terhadap Ganjar Pranowo dengan wakilnya Yeni Wahid. Nah ini sebenarnya lebih lucu lagi, dan mohon maaf ya, buat saya ini sih nggak lebih dari cuman gimmick politik. Tapi hari ini saya nggak akan bahas itulah, someday lah ya, oke? Dalam peta koalisi yang pasti sudah ada itu porosnya PDIP. Dia sudah punya kursi yang berlebih untuk nyapres sendiri. Ada poros Gerindra dengan 78 kursi, dan yang kemarin sudah mulai main mata dengan PKB yang punya 58 kursi. Ada juga KIB dengan Golkar, PAN, dan P3 yang kursinya juga sudah mencukupi. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah Nasdem tadi yang punya 59 kursi, kalaupun PKS mau bergabung, PKS cuma punya 50 kursi, maka 50 ditambah 59 masih kurang 6 kursi lagi. Demokrat punya 54 kursi. Ya, dia sih kelihatannya mau-mau aja bergabung dalam koalisi ini kan. Secara kan Demokrat dan PKS kan satu-satunya oposisi. Kelihatannya mereka sih mau bergabung. Tapi ada satu syarat itu loh, ketika Demokrat masuk, dia itu pingin AHY juga ikut masuk, entah itu jadi cawapres atau jadi capres. Nah ini kan ada kompleksitasnya, karena kelihatannya Bapak Surya Paloh ini kelihatannya nggak setuju. PKS juga belum tentu setuju. Koalisi Nasdem dan PKS masih bisa tertolong andai kata mungkin P3 yang barusan mengalami pendongkelan ketua umumnya tiba-tiba putar balik dengan mendadak masuk koalisi Nasdem dan kawan-kawan. Pertanyaannya, kardus apa yang akan disampaikan atau ditawarkan kepada P3 sehingga mereka memindahkan arah pandangnya kepada koalisi Nasdem? Kita semua paham, nggak ada freelance kan, nggak ada makan siang yang gratis. Jalan panjang kedua yang akan dilalui oleh Bapak Anies Baswedan pastinya berasal dari gerakan politik partai-partai lain. PDIP yang secara matematis bisa mengusung capres sendiri, tapi secara praktis itu tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena semua parpol kan tujuannya ingin menang. Jadi dalam peperangan mereka ingin menang. Jadi PDIP dan parpol-parpol lainnya tentunya akan diam-diam saja ya. Mereka akan bermanuver untuk menghimpun kekuatan dan teman koalisi. Minimal nih, KIB gak akan semudah itu membiarkan P3 keluar dari koalisi seumur jagung yang mereka barusan bentuk. PDIP pasti juga ingin hat-trick ya, 3 kali menang berturut-turut. Dan kita
yakin Pak Megawati yang sudah punya pengalaman segudang itu yang berurat akar di perpolitikan Indonesia sekali lagi akan menunjukkan kepiawaiannya. Nasdem sendiri juga bukan tanpa kesulitan loh untuk membangun koalisi. Ada pertanyaan mendasar yang seringkali orang-orang lupa. Pertanyaannya adalah dalam koalisi, andai kata nih Nasdem, PKS dan Demokrat, maka pertanyaan adalah who is the boss? Kalau koalisi PDIP jelas bosnya, karena bisa sendirian kan. Jadi yang lain-lain bagaimanapun juga yang lain akan jadi namanya istilahnya partai pendukung, bukan pengusung. Nah, istilah ini walaupun mirip tapi beda artinya, tapi saya nggak akan bahas ya. Koalisi Gerindra, PKB atau koalisi Golkar, PAN dan P3 posisinya juga pasti karena selisih suaranya cukup signifikan ya. Jadinya kita sudah tahu siapa partai yang jadi bos, siapa yang jadi pengusung, kan kira-kira seperti itu. Persoalannya ada di Nasdem yang saat ini punya 59 kursi, Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi. Ini kekuatannya berimbang loh. Jadi walaupun kita ngomong misalkan anggap aja Nasdem ini pertama kali yang mengusung Anies, tapi ya nggak bisa langsung berkata Anies adalah punya saya. Lah, 3 partai ini kan sejajar, ya kan? Gitu. Partainya sejajar, nggak boleh dong kamu merasa kamu lebih hebat daripada yang lain, kan gitu. Ya jangan ngomong lah, kita jangan ngimpi bahwa parpol itu nanti akan demi kepentingan bangsa, maka parpol A dan parpol B akan mengesampingkan egonya. Perasamu, ojo ngimpi di siang bolong ya. Jalan panjang ketiga adalah masalah waktu. Secara resmi pendaftaran capres maksud saya dan cawapres baru dilaksanakan pada bulan Oktober dan November tahun 2023. Masih setahun lagi. Kita tahu bahwa selama janur kuning belum melengkung, selama itu pula Anies belum tentu bisa dipastikan duduk di kursi pelaminan. Masih segar ingatan kita pasti ingat ya tahun 2019 Mahfud MD sudah bersiap ke KPU dengan baju putihnya seperti ini, dilalah hal itu batal. Karena apa? Ada beberapa pergerakan dari partai-partai politik yang akhirnya membawa Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berangkat ke kursi pelaminan. Saya pikir Pilpres 2024 playmakernya lagi-lagi adalah PDIP dengan Megawati sebagai ketua umumnya. Bila segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan kesepakatan, yaitu partai-partai itu sudah mengatakan bahwa mereka akan menghindari polarisasi dan politik identitas, maka yang bakal nyalon sebenarnya diperkirakan Prabowo, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto. Loh, aku lihat gimana sih? Puan dan Airlangga ya pasti kalah. Lah, ini secara survei mereka memang masih sangat rendah. Tapi apakah mereka pasti kalah? Jawabannya belum tentu. Tapi hari ini saya nggak akan jawab itu karena jawabannya akan terlalu panjang video ini. Jadi saya akan skip dulu untuk masalah itu. Kita langsung aja ke prediksi saya. Kalau andai kata pencalonan Anies ini jadi, maka semua parpol akan kocok ulang lagi rencana mereka. Saya akui Surya Paloh ini memang lihai. Dugaan saya, tapi memang pastinya nanti akan terbentuk 2 atau maksimal 3 lah kubu saja. Posisinya andai kata tetap Anies ya yang maju, maka Anies, Prabowo, dan Ganjar. Berarti Anies versus Prabowo dan versus Ganjar. Ganjar dimajukan PDI pasti, karena bagaimanapun juga Ganjar ini antitesa dari Anies sekaligus antidotnya Anies Baswedan. Bila terjadi cuma 2 kubu, maka nanti akan ada merger antara PDIP dan Gerindra. Maka yang akan dicalonkan pasti Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo, yang akan mengeroyok Anies yang mungkin sekali lagi akan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kenapa dengan Sandiaga Uno? Silakan dipikir sendiri. Kubu Anies akan sangat dirugikan andai kata Ganjar berpasangan dengan Prabowo. Ya kita tahu lah sebenarnya pemilih Anies dan pemilih Prabowo itu beririsan, sangat beririsan. Kita sadar bahwa pemilih loyal Prabowo masih banyak.
Apalagi kalau itu digabung dengan PDIP dan para pengagum Ganjar Pranowo, maka hampir dipastikan Anies akan kalah. Dan mungkin akan balik kucing ke DKI lagi. Saya tidak tahu kalau itu masih mungkin apa tidak, saya nggak ngerti. Satu pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dengan pencalonan Anies oleh Nasdem ini? Yang paling diuntungkan adalah Ganjar Pranowo dan klub OnlyFans-nya. Maksud saya Ganjar dan fans setianya. Setuju gak? Karena dengan pencalonan Anies sebagai capres, maka mau tidak mau PDIP harus mengambil keputusan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Terima kasih sudah menonton. Silakan sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Semua kritik dan saran akan saya baca. Lek sempet. Nantikan video saya berikutnya yang akan terus mengajak kita ngulik bersama. Ciao.